Mas, kayak ngisor keset ya Mas. Okay. Sorry teman-teman, paket saya datang. Kebetulan saya habis beli TV, mereknya TVRI. Sebenarnya perkenalkan dulu teman-teman, nama saya Amin dan saya berasal dari kota Klaten. Tahu kota Klaten? Tahu. Kota yang terkenal sebagai kota yang nggak terkenal. Asli teman-teman, Klaten tuh nggak terkenal banget. Ono jenenge Jalan Jogja Solo. Ini Jogja Solo tengahnya kudune Klaten diganti tanda strip. Kan Jogja Klaten Solo gitu wis rampung lho gitu. Cuma disebut kota lewat. Jogja Solo lewat ngendi? Lewat Klaten. Jogja Boyolali lewat ngendi? Lewat Klaten. Neng Klaten lewat ngendi? Lewat Klaten. Kota lewat teman-teman. Dan tapi kota Klaten tuh emang bener-bener nggak terkenal. Saking nggak terkenalnya, saya sebagai orang Klaten, kalau ke Klaten pakai map teman-teman. Sumpah, saya tuh Klaten bagian selatan, main ke Klaten bagian utara, itu pakai map. Kalau nggak kesasar, karena di Klaten bagian utara ada daerah namanya Tulung. Saya ke sana, saya yang tulung-tulung. Tenang teman-teman, dalane ndi? Wah, dalane tenan teman-teman, ruwet teman-teman. Tenang. Dan saking nggak terkenalnya Klaten, kita nggak punya makanan khas. Saya kalau dimintai oleh-oleh, tak tukai bakpia apa martabak. Nggak punya makanan khas teman-teman. Saya curiga Pemda Klaten tuh sampai impor makanan khas dari luar daerah. Gitu. Beneran? Karena di Klaten tuh banyak banget sate, tapi sate Madura. Impor teman, kita impor cakmin, gitu, cak-cak gitu. Kita impor semua, cak nun kita impor. Di Klaten ada soto. Tapi soto Lamongan, soto Kudus. Terus aku dikandani koncoku gitu kan, dikasih tahu koncoku, Min, makanan khas Klaten tuh ada. Apa? Sop ayam Pak Min Klaten. Saya curiga Pak Min juga kita impor teman-teman. Kita impor langsung dari Korea. Di sini nggak ada yang tahu bahwa nama asli Pak Min Ho. Sop ayam Pak Min Klaten. Karena logat Korea ra ngono deh. Itu teman-teman. Dan saya di Jogja ini ngekos teman-teman, ngekos. Karena apa? Karena aleman wae. Kita anak Klaten pengen disebut anak rantau. Tapi kita anak rantau yang nggak relate kalau teman-teman anak rantau lain tuh ngeluh. Anak rantau lain tuh kalau ngeluh, ya Allah akhir bulan nggak bisa makan, uang habis. Kita nggak relate teman-teman. Karena kalau kita akhir bulan nggak bisa makan, uang habis, kita nggak ngeluh, tapi pulang. Pulang teman-teman. Habis pulang kita nggak beras, pitik, kulkas, semua kita bawa. Nggak penting urip meneh. Dan di Klaten kalau daerah lain gitu teman-teman, kalau pulang kampung itu mudik. Kalau kita anak Klaten pulang kampung nggak mudik. Ya hitungannya ketemuan COD lah. Ya aneh nih. COD gitu-gitu. Saking deketnya teman-teman. Dan di Jogja saya ini sebagai konten kreator. Konten kreator. Saya membahas semua makanan hidden gem di Jogja teman-teman. Rekomendasi makanan hidden gem Jogja yang kamu harus coba. Nah, itu kalau pernah dengar. Jadi semua makanan hidden gem udah pernah tak coba. Ada kafe UGM di tengah hutan, pernah tak coba. Oh iya, ada resto seafood paling enak teman-teman. Lokasinya di belakang Panti Rapeh, tepatnya di Pantai Depok. All you can eat itu. Rada jauh sih mburine. Terus ada lagi satu resto yang sangat hidden gem teman-teman. Saking hidden gem restonya ra ketemu. Pas tekan gitu kan, wah ke hidden. Ke hidden teman-teman. Tapi semenjak bahas makanan, saya respect sama pedagang makanan. Saya respect banget sama pedagang sate keliling di Jogja. Tahu nggak sih? Yang bawa tampah tahu nggak sih? Bawa tampah gitu, isinya udah komplit. Ada sate, lontong, sekop, rumah, semua komplit di bawah. Dan kalian tahu bawanya sate keliling itu disunggi, dipundi, gini. Aku gumene kok iso. Nggak jatuh teman-teman. Dia tuh, ibunya tuh lincah sekali. Kayak nganggo topi loh, set melaku, dik. Wah, nggak jatuh teman-teman. Bener-bener nggak jatuh. Kalau ibunya lewat jembatan Sirotomu taken nggak jatuh teman-teman, asli. Tenang, seimbang banget. Dan sumpah aku pernah lihat pedagang sate keliling pas berangkat itu naik motor dan
dagangannya tetap disunggi. Disunggi naik motor gini kan, dan nggak jatuh teman-teman. Saya kagum sama yang jual, tapi saya lebih kagum sama yang beli. Dia naik motor gini, tik. Yang beli kan harus, bu sate siji. Oh ya bu, se. Terima kasih, nama saya Awin. Amin Klaten, halo. Halo. Kita nyapa pendengar dulu. Boleh. Halo penonton YouTube TVRI, selamat datang di Dosis Tahu Mingguan. Tawanya hari ini, selesainya minggu depan. Gokil. Keren, gimana kesibukan hari ini? Cukup padat hari ini, full Mas Pandu. Apa aja tuh? Habis ini saya dagang durian di depan TVRI. Konten kreator. Iya. Sekalian usaha. Iya, enggak apa-apa. Dagang durian. Siangnya? Hah? Siangnya jualan mobil bekas Oh, di depan TVRI. Sekarang beralih ke teknologi. Iya. Oke. Bekas durian. Oke, Ya. tapi susah nggak sih jadi konten kreator sambil stand up juga? Alhamdulillah cukup mudah Mas Pandu. Wih, gimana tuh? Semudah apa? Ya. Jadi konten kreator tuh sebenarnya basic konten kreator tuh ada di stand up. Jadi Oke. penulisan, Ya. terus pengucapan, artikulasi itu dilatih di stand up. Jadi pas banget nih kalau kalian ikut komunitas stand up, itu kalian pasti bisa jadi konten kreator. Wih, Ya. karena udah ada basic public speakingnya, Iya. udah basic nulis materinya juga. Iya, Kan kalau nulis. jadi konten kreator nggak harus punchline layer sekian kan? Tidak. Yang penting layer 1, 2 udah bisa jadi konten kreator. Betul sekali Mas Pandu. Tos dulu kita. Siap. Yo, Seperti itu Mas Stand up Pandu. dari tahun berapa Mas Amin? Dari tahun 2017. 2017. 2017 Wah, ini. lama juga ya. Berarti Iya. udah kurang lebih 6 tahunan. Iya 6 tahunan tapi masih gini-gini aja. Duh, nggak apa-apa. Kan Iya. kamu jual durian sekarang. Iya sih. Iya sih. Iya, Cukup bagus. suksesnya di situ. Saya jualan durian jenis pondok. Salah. Iya, Sorry. salah. Saya nggak tahu sebenarnya. Oke, dari 2017. Awalnya kenapa tuh? Kenapa bisa tertarik ke dunia stand up? Seperti biasanya teman-teman, seperti teman-teman komika yang lain itu kenalnya dari di jalan. Enggak, kenalnya tuh dari komunitas kampus. Oh, dulu kampus mana? Kampus UIN, stand up UIN. Oh, stand up UI. Ah, Ada waktu itu. Ada, komunitas kampus. sekarang udah nggak ada. Oke, Karena nggak ada penerusnya. Kabarnya penerusnya tuh udah jadi rektor ya. enggak dong. Fokus ke ekstrakurikuler ziarah. Ziarah. Iya. Aduh. Iya, gak apa-apa. Pilihan orang. Iya Terus sih. akhirnya gabung ke stand up UIN. waktu Stand up itu. UIN. Gak langsung ke Jogja dulu. Enggak, stand up UIN dulu. Dulu saya stand up UIN tuh ada beberapa senior yang dinaungi alhamdulillah. Oh, akhirnya di situ diajarin basic apa Iya. segala macam. Terus gimana pas pertama kali nyoba? Ya seperti biasa. Oh ini teman. Saya tuh pengen banget stand up UIN tuh ada lagi. Kenapa tuh? Karena beda sama stand up kampus lain. Kenapa emang? Kalau stand up Mas Pandu kuliah mana? UNY. UNY ya. Kalau stand up UNY, stand up UGM itu iklannya lewat story, lewat IG gitu kan. Stand up UIN tidak. Stand up UIN ngeprint pamflet. Tradisional ya? Iya. Jadi sebelum tampil Mas Pandu, sebelum tampil itu aku nyebarin pamflet dulu temen. Mbak lawak Mbak. Mbak snack marem loh Mbak. Wah, durian ono ra, Mas? Itu teman. Jadi kalau komunitas lain tuh sebelum manggung badani saya motongi. Aduh. Fotoin flyer ya? Fotoin flyer. Kenapa nggak lewat Instagram? Kan sekarang udah canggih. Oh, enggak, Pak, pada waktu itu ya? Belum. Win tuh masih zamannya. Iya. Nanti ditit kok. Coba. Iya. Win tuh masih zamannya. Biar penasaran. Iya, bagus. Nanti PC aja. Iya. Oh, karena Seperti itu Mas Pandu. Karena dulu akhirnya gabung ke UIN dulu. Win dulu. Berapa lama di UIN? Akhirnya ke Jogja, sampai akhirnya ke Jogja. 1 minggu. Cepet ya? Cepat. Karena langsung diarahin gitu. Iya, tapi dulu pas stand up Jogja tuh udah masuk stand up UIN, tapi stand up Jogja tuh masih pengamat. Jadi belum ada yang kenal karena senior nggak tiap hari datang toh, jadi nggak ada yang kenal.
Oh, jadi di sana cuma duduk aja Duduk sendiri tuku itu kopi tapi pahit banget apa ya? Ya kopi. Iya, Americano. Americano. Makanya awet sampai selesai toh. Itu. Oh alah, jadi kau akhirnya sendiri datang ke komunitas. Sendiri. Emang gak diajak ngobrol? Enggak. Padahal ada Mas Teguh ya waktu itu ya. Iya. Kenapa gak diajak ngobrol Mas Teguh? Nggak tahu. Dia sesombong itu Bang. Enggak tahu dulu. Mas Teguh tuh kayak tinggi banget gitu. Harus ngomong tuh segan. Segan sama Mas Teguh. Segan. 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 Sorry rak rungu. Iya, sorry. Oke, terus akhirnya mulai nyoba open mic di Jogja juga. Open Di mic tahun di- yang sama. Di tahun yang sama. Ingat nggak pertama kali open mic atau gabung tuh di tahun tanggal berapa, bulan apa? Soalnya biasanya komik-komik waktu baru pertama kali nyoba inget tuh. Kurang tahu tapi satu kali open mic terus langsung ngisi open mic akhir tahun. Wih, spon akhir tahun. Spon Waktu akhir itu tahun. Langsung di line up. Mm-mm. Dan hasilnya Tidak terlalu dong. Terlalu jumawa dulu. terlalu jumawa. Iya. Oh iya ya nggak apa-apa namanya juga awal. Iya. Tapi kan kau sempat vakum juga kalau nggak salah Mas. Iya, jadi ini kan saya 2017 tuh, Mas Pandu. Jadi saya tuh masih sering vakum, sering aktif gitu. Jadi beberapa bulan aktif, terus beberapa bulan terus Vakum. vakum cleaner, Vakum. Jadi itu ada beberapa kesibukan yang harus vakum gitu. Malu nggak Mas? Malu? Kenapa sih anjing malu enggak? Oke, maksudnya kenapa berhenti musiman gitu? Kadang stand up, kadang ngilang gitu. Skripsi, Bro. Oh, skripsi pada Iya. waktu itu. Skripsi dan nggak fokus stand up tapi fokus skripsi. Setelah selesai skripsi balik lagi. Enggak sih, itu alasan aja. Alasan aja. Skripsi juga nggak selesai Emang males tepat aja. waktu. heeh. Emang malas aja. Skripsi itu saya 12 semester, Mas Pandu. Loh, nggak apa-apa aku juga. Nggak ding kelamaan 12 semester. Saya tuh kepikiran semester 10 tuh kayak aku salah jurusan deh. Pas bisa rampung ya. Iya, wis rampung. Tapi kan akhirnya selesai. selesai. Dan sekarang alhamdulillah. sukses Mm-mm. di Klaten. Enggak, di Jogja. Oh, di Jogja. Iya. Kenapa nggak berkiprah di Klaten, Mas Amin? Klaten tuh masih banyak pembangunan. Kenapa emang? Proyek tok di sini. Nggak Emang ada. kenapa? Kan bisa. Nanti jadi proyek hidden gem Iya. yang ada di Jogja. Nanti kalau aku ngangkat Klaten tuh jadi Bima 2 nanti. Oh, kan dia Lampung, Iya, oh, Klaten iya. gitu. Tapi emang dari awal niat konten tuh emang ya udah di Jogja aja gitu. Di Jogja karena Jogja tuh industrinya udah lumayan. Kalau Klaten tuh belum. Sekarang tuh baru ada listrik kayak Klaten. Berarti ketemu rugi iso ngecas. Kayak gitu Mas Pandu. Jadi ya alhamdulillah ini udah jadi pekerjaan konten kreator. Oh, udah jadi pekerjaan. Mulainya tuh semenjak tahun berapa konten kreator ini? Tahun 2021. Ih, baru 2 tahun dong. Baru 2 tahun. Awalnya kenapa dari stand up beralih ke konten kreator? Apa karena stand up kurang? Iya. Enggak, dulu kan Covid. Coffee. Covid kan stand up juga baru enggak Iya, naik turun, toh. lagi turun. Jadi wah resah sekali gitu kan. Gatal-gatal gitu tak ungkapkan di konten. Oh. Dan ternyata naik. Iya, iya, iya. Sambil nggarap skripsi ya dulu. Oh, masih skripsian pada Masih waktu skripsi. itu. 21 tuh masih skripsi. Kalau sekarang kan kontennya soal kuliner, nyari-nyari makanan hidden gem gitu. Kok awal udah langsung ke kuliner atau sempat nyoba-nyoba genre lain dulu? Genre ini koplo. Kenapa genre? Iya. Maksudnya kayak apa gitu? Dulu awal tuh bahas Klaten. Jadi bahas beberapa istilah Klaten kayak jambon, Apa tuh jambon tuh? pink muda. Oh, jambon. Iya, oke. Jambon. Iya, iya. Itu kan kayak jambu toh? Iya, iya, Jambu, iya, iya. jambon. Karena jambu tuh ada ping-pingnya gitu. Iya, Oke, jambu, jambon, ambu, ambon. Nah. Sorry. Saya kepikiran. Sorry. Ya kayak gitu kayak bahas jambon, bahas mangsi, tahu nggak mangsi? Mangsi apa nih gue? Mangsi itu tinta. Iya. Jadi Anda sekarang loh. Aku udah nggak. Iya. Bagus. Terima kasih Mas Pandu. Apa tinta yang di bolpen itu? Iya, itu mangsi namanya. Ya kita. Mangsi. Iya. Baru tahu lah. Iya, Ya kita iya. nambah informasi emang. Oke, apalagi kita full bahas Klaten aja sekarang. Iya. Bahasa Klaten lain apa lagi? Satu lagi. Ya tadi keblaso. Keblaso. Tiba jatuh. Tiba-tiba. Keblaso itu kesasar. Oh, Kesasar. nyasar gitu. Nyasar tuh keblaso. Sama si Jogja.
Oh, mirip-mirip, tapi itu kebanyakan dipakainya di Klaten gitu. Di Klaten, rata-rata istilah Klaten tak angkat gitulah. Berarti nemuin peluang dong kalau misal kayaknya bahas Klaten bisa nih gitu. Iya, sebenarnya peluangnya bagus. Namun undangannya tuh masih dikit banget di Klaten. Undangan-undangan untuk liputan gitu-gitu Iya, masih dikit banget di Klaten. Jadi karena kan lebih gede Jogja secara wisata, Iya. industri kuliner juga kan Iya. di sini semuanya ada gitu. di sana tuh media sosialnya koran. Masih ya? Masih koran. Ya, Hidden gem di konvensional. Jogja, weh iki koran. Seperti itu, Mas Pandu. Oke, tapi akhirnya kan kontenmu yang pertama nih kalau nggak salah yang lewat di FYP ku tuh yang kau naik kereta pertama kali. Iya. Iya kan? Mm-mm. Kenapa itu tiba-tiba naik tuh? Karena kalau naik ya rezeki nggak ada yang tahu ya Mas Pandu. Betul. Kalau tapi itu tuh aku cuma mengekspresikan pertama kali naik KRL gitu. Jadi videonya tuh bermula dari siap-siap perjalanan menuju stasiun. Terus pas masuk pintu pertama videonya habis. Itu aneh sih itu. Iya. Jadi emang pertama kali rasakan ya kayak gitu aja. Iya. Tapi itu yang bikin rame karena nanggung. Iya. Iya nggak sih? Karena nanggung. Udah gini doang gitu. Tapi konteksmu masuk. Masuk. Karena pertama kali masuk KRL. Ya udah. Kamu tahu kenapa tak putus? Kenapa nggak tak lanjutin videonya? Karena habis itu aku mabuk. Mabuk loh. KRL ternyata mabuk. Mabuk kendaraan, Jadi ya. saya tidak mood ngonten. Sampai situ emang videonya sampai Tapi situ. sebenarnya udah tag agak panjang. Iya, udah agak panjang sampai Solo gitu. Sampai Cuma sini. nggak ditayangin. Oke, pertama kali naik KRL. Iya. Tapi kan itu bukan konten kuliner tuh yang pertama kali naik. Bukan, itu masih bahas Klaten. Jadi anak Klaten naik KRL itu wisata. Wong aku naik lift jadi wahana. Iya, naik lift. Deg-degan. Pencetnya. Iya, masuk tol gitu itu wahana. Masuk tol. Iya, masuk tol mana? Masuk tol Bawen. Bayar Ada. nggak? Hah? Bayar nggak? Ternyata bayar. Heeh. Ada member eksklusif. Kau nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak diajarin di Klaten ya? Nggak tajarin, nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kan akhirnya pengalaman nyobain hal-hal yang sebenarnya sudah umum kita lakukan. Iya, di Klaten jadi wahana. Seperti itu Mas Pandu ya. Oh, terus akhirnya lambat laun peralihan dari konten-konten Klaten ke kuliner kayak sekarang. Ke kuliner. Sekarang berarti fokusnya kuliner doang. Fokus kuliner. Mulai masuk ada endorse tuh sejak tahun keberapa tuh? Itu bulan pertama semenjak naik tuh langsung masuk. Oh, langsung ada yang masuk. Langsung ada yang masuk. Apa tuh? Makanan F&B. Makanan itu roti-roti gitu. Roti. Pas buka puasa. Barternya apa tuh? Mas kita kayak produk tapi kau dulangi aku ngono. Bukan dong. Bukan. Jadi ya ada campaign dari salah satu brand roti lah. Ya seperti itu. Terus Gimana rasanya pertama kali dapat uang dari ngonten gitu? kebetulan itu dapatnya roti. Nggak dapat uang, barter. Wis ra apa-apa lah. Iya roti ya roti. Rotok munek sithik. Bukan puasa roti ternyata munek ya. Ning seratmu oke. Iya. Oke, enggak maksudnya yang pertama kali dapat uang pasti kan udah pernah dapat kan sejauh ini. Iya benar. Ya langsung saya belikan langsung kredit Bit saya. Tapi benar kredit. Iya. Ternyata habis itu nggak ada yang manggil lagi. Wah. Tidak ditarik. Iya. Ya kayak gitu. Oke, akhirnya mulailah masuk endorse apa segala macam. Sekarang nyaman nggak dengan pekerjaanmu yang ya kemana-mana setiap hari gitu? Wah, nyaman banget. Ini salah satu cita-cita saya sebenarnya. Oh iya. Jadi Emang cita-citamu bukan tampil di TVRI? itu sekarang. Ya itu juga, tapi kan cita-cita yang udah terpenuhi gitu kan jadi persen. Sebenarnya itu saya lulusan SPD. Pendidikan berarti. SPD tahu nggak Mas Pandu? Apa tuh sarjana pendidikan? Sarjana percetakan onde-onde. gitu. Gini. Teknik apa iki ya gitu. Tapi aduh, kita nggak terusan. Nggak teruskan karena ya seperti itu. Ya beda, banyak kok teman-temanku yang akhirnya kuliahnya melenceng dari jurusan dia gitu. Iya. Masuk saya sendiri. Tidak mengambil jurusan SPD juga. Akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa juga. Iya. Terus akhirnya ngonten udah kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun ini. 2 tahun. Berarti sekarang kerjaanmu tuh ngonten sama apa lagi? Ngonten. Jadi sebenarnya aku tuh punya satu brand. Brand yang kita kembangin gitu. Boleh nyebut brand nggak sih? Kalau brandmu sendiri kayaknya nggak apa-apa. Paling nggak kita tayangin juga.
Berarti saya tuh ada satu brandnya tuh, nah Oh iya. brandnya ada satu brand baju gitu. Oh brand. Iya, brand itu tuh sebenarnya kita pengen dikenal brand di Jogja. Oke. Jadi kita masuk ke beberapa lini. Salah satunya Malini. lini. Oke, lanjutin soal ngomongin band. Ya, brand. Beberapa masuk ke semua bidang digital. Bidang digital. Iya, Oke. jadi Berarti brandmu elektronik dong? Bukan dong. Terus apa brand itu tuh apa? Brand jualan baju. Oh, jualan baju. Jualan seperti yang saya pakai ini. Mm-mm. Itu satu marketing. marketing ada yang satu lini tuh megang marketing jualan baju. Iya. Terus ada lagi yang megang konten. Kebetulan saya head kontennya. Oh, Iya. kepala konten. Kepala konten kreator saya yang megang. Anggotanya saya sendiri. Emang cuma satu. Cuma satu. Biar dua Tapi aja. emang dibikin divisi Iya, aja. divisi head content creator. Ternyata cuma saya. Oke, terus berarti ada yang fokus ke brandnya juga. Iya, ada Oh, yang. kenapa mutusin buat bikin usaha lain juga? Emang dari konten nggak cukup? Enggak tuh, kalau buat beli tanah di Jogja enggak. Agak gede cita-citamu ya. Agak gede, iya. Saya iya. cita-citanya ada di KTP Jogja. Jadi KTP Jogja emang Iya. agak berat. Akhirnya kamu mutusin buat ya udahlah nambah usaha satu. Gitu. Nambah usaha satu. Jadi semua lini kita masuki. Kuliner? Kau kan ini bergerak di bidang review-review makanan. Kenapa kau nggak bikin makananmu sendiri? Karena Mengalahkan ketenaran sop ayam Pak Min Klaten. iya sebenarnya, tapi sebenarnya saya tuh review kuliner. Semua makanan tak bilang enak. Lidah saya tuh sebenarnya nggak sensitif. Segampang itu. Iya, jadi kalau aduh enak ternyata nggak enak itu kan harus riset dulu Mas Pandu. Kalau Oke, F&B loh. Oke. Berarti kau ini dulu ya, riset dulu makanan mana yang enak, mana yang enggak. Yang enak baru kau datengin gitu. Iya seperti itu. Yang makanan-makanan viral itu kita datengin. Dan itu pasti enak gitu, yang kau datengin. Pasti enak kalau saya. Pernah ada pengalaman unik gak selama nge-review makanan atau Tidak. dipatahin? Ya ada lah beberapa kali unik tuh ada. Seperti apa Mas Pandu? Tidak. Kenapa? Kenapa kau yang dilempar? Ya pastinya ada lah beberapa hal-hal unik gitu-gitu pernah kita lalui. Semua makanan aneh gitu. Pengalaman gak enak pernah berantem sama yang bikin ini? Ada nggak? Rebutan resep. Sama plankton. Iya. Sama plankton. Ya seperti itulah. Seperti itu. Oke. Mungkin karena kita udah ngobrol banyak, terakhir mungkin. Kalau misal disuruh milih, jadi konten kreator atau stand up comedian? Saya cenderung ke konten kreator Kenapa? yang jadi stand up comedy. Satu aja kalau misal belum. Konten kreator. Namun konten kreator ini saya percaya bahwa stand up comedy itu harus jadi konten kreator buat branding diri. Jadi kalau konten kreator digitalnya udah main itu nanti offline-nya mengikuti. Karena yang bangun sama-sama susah. Tapi kalau digital itu lebih masif aja. Seperti itu. Oke, jadi kalau misal ada stand up comedian, kalau misal dia konten kreator juga, dia jauh lebih terbantu. Entah Iya. Kalau misal dia bikin show, atau misal dia mau nge-branding dirinya sendiri. Betul sekali bisa Mas lebih Pandu. mudah. Oke, Iya, tepuk tangan untuk seperti Amin itu. Klaten teman-teman. Keren. Terima kasih Terima kasih Mas Pandu. sudah main-main ke TVRI dan jangan lupa tonton terus Dosis Tahu Mingguan setiap minggunya di YouTube-nya TVRI Yogyakarta. Ya, terima kasih. Sekali lagi kita ucapkan yel-yelnya bareng-bareng. Dosis Tahu Mingguan, ketawanya hari ini, selesainya minggu depan. Terima kasih.